Perjalanan terakhir. Pukul 1:30 dini hari, Zhang Guoqiang mengemudikan taksi pelan-pelan di jalanan sepi. Dia baru saja selesai mengantar penumpang dan sedang mencari tempat untuk beristirahat. Ding, ponselnya berbunyi, menunjukkan titik lokasi, sebuah sudut gang di kota tua. Guoqiang mengernyit. Tempat itu, bahkan siang hari jarang ada orang lewat, apalagi tengah malam. Tapi sebagai sopir malam, dia sudah terbiasa dengan hal-hal aneh. Dia pun memutar balik dan menuju lokasi itu. Sesampainya di sana, seorang gadis muda berdiri di tepi jalan, mengenakan gaun putih panjang, rambut hitam tergerai, memeluk sebuah boneka kain kecil. Melihat mobilnya, gadis itu perlahan melangkah mendekat, gerakannya kaku dan berat. Dia masuk ke kursi belakang. Pintu tertutup tanpa suara. "Nona mau kemana?" tanya Guoqiang lewat kaca spion. Gadis itu menengadah, wajahnya pucat, bibirnya kebiruan, suaranya pelan nyaris seperti bisikan. "Aku mau pulang." "Pulang? Di mana itu?" Gadis itu menyebutkan sebuah alamat. Guoqiang langsung terkejut itu. "Pemakaman King Shui." Nona, itu kuburan." Ia mencoba memperingatkan. Gadis itu diam saja, hanya menunduk. Tangannya membelai boneka di pangkup tengkuknya. Dia menyalakan pemanas dan tetap melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, gadis itu tiba-tiba bertanya, "Om sopir, kamu percaya kemana orang pergi setelah mati?" Guoqiang tertawa kering. Aku nggak pernah mikirin." "Aku juga nggak tahu," bisiknya pelan. "Tapi, kalau mati dan masih ada yang belum disampaikan, apa masih boleh pulang?" Guoqiang mulai merasa merinding. Dia menatap lurus ke depan, tak berani menoleh ke kaca spion. Tak lama kemudian, kabut tebal mulai turun. Cahaya lampu jalan tertelan kabut. Hanya sorot lampu depan yang menembus samar-samar. Guoqiang memperlambat mobil. Anehnya, jalanan yang biasanya ia kenal kini terasa asing. "Masih jauh?" tanya gadis itu. "Sebentar lagi," jawab Guoqiang dengan ragu. "Aku harus cepat pulang, Xiao Bao nunggu aku." Gadis itu mengelus boneka di pangkuannya. Matanya tiba-tiba menatap kosong. Dia lapar. Guoqiang tercekat. "Xiao Bao, anakmu?" Gadis itu perlahan mengangguk. Air mata menetes di pipinya. "Dia belum sempat lahir, tapi selalu bersamaku." Guoqiang hendak bertanya lebih lanjut. Tiba-tiba bayangan hitam melintas di depan mobil. Dia menginjak rem sekuat tenaga. Jantungnya berdegup kencang. Saat menatap lagi, di depan ada deretan batu nisan, abu dupa, dan uang kertas sembahyang. "Kenapa? Kita sampai sini." Guoqiang berkeringat dingin. Ini sisi lain dari pemakaman King Shui. GPS tidak menunjukkan, sinyal ponsel pun hilang. "Sudah sampai." Gadis itu berkata pelan, membuka pintu, turun, lalu perlahan berjalan masuk ke pemakaman. Langkahnya makin lama makin jauh, akhirnya menghilang di balik kabut. Guoqiang terengah-engah, menatap kursi belakang yang kosong, tapi di sana, boneka kecil itu tergeletak diam, tersenyum aneh. Ding, ponselnya menyala. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Terima kasih sudah mengantarku pulang. Lain kali datang lebih cepat ya. Xiao Bao masih lapar." Sejak malam itu, Guoqiang menyadari, setiap larut malam, selalu ada penumpang yang memesan taksi menuju pemakaman King Shui. Mereka diam duduk di belakang, menyebutkan titik tertentu di dalam kuburan sebagai tujuan. Yang aneh, tak satu pun dari mereka membayar ongkos. Awalnya Guoqiang mengira itu hanya kebetulan, tapi lama-kelamaan makin sering terjadi. Tagihan, bensin, cicilan, semua makin menumpuk karena terlalu banyak perjalanan tanpa bayaran ini. Sampai suatu dini hari, dia diam-diam berhenti di pinggir jalan, melepas tanda taksi, mematikan radio komunikasi. Dia tak lagi mengemudi malam hari, tak lagi menjadi sopir taksi. Namun, kadang saat terjaga tengah malam, ia merasa masih mendengar suara notifikasi ponsel, lalu suara pelan, familiar, berbisik di telinganya. "Om sopir, Xiao Bao masih lapar."